Halo teman-teman, nama saya Siti Maulidia Latifah. Di sini saya akan bercerita tentang merpati dan seekor lebah. Pada suatu hari, hiduplah seekor merpati yang memiliki 3 ekor anak. Mereka hidup bahagia di dalam sebuah hutan, di mana anaknya itu baru saja menetas. Pik, 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 pik. Ibu, ibu, aku lapar. Aku lapar, ibu. Aku mau minta makan. Wahai anakku, kamu lapar? Sebentar, akan ibu carikan makanan di hutan ya. Kamu di sini bersama saudara-saudaramu. Akhirnya, sang induk itu mencari makan, terbang ke sana kemari. Mereka terbang, tapi anaknya ditinggal di dalam sangkar. Sang induk terbang mencari makan. Suatu ketika, dia hinggap di sebuah pohon, di mana di situ ada rumah lebah bersama kawanannya. Ada ratunya, ada rajanya, ada pasukannya. Di dalam sebuah rumah lebah, akhirnya tanpa sengaja sang induk merpati menyenggol rumah lebah. Bung, kretak, bus. Sangat ramai kawanan dari lebah, sangat ramai. Terus dia marah-marah pada induk merpati. Hei kamu, hei merpati, awas saja kamu tidak menolongku. Hah? Tidak menolong kami? Kamu membiarkan kami terlantar. Awas kau. Sang induk merpati ketakutan terbang. Sus. Hah? Aku harus bagaimana nih? Aku harus bagaimana? Dia terbang mencari makan lagi tanpa berpikir panjang. Akhirnya dia menemukan makanan dan kembali ke sarang lebah dan menengok. Ternyata lebahnya sudah tidak ada. Mereka sudah tinggal di dahan yang lain. Terus setelah itu sang merpati terbang lagi. Dia terbang ke anaknya untuk memberikan makanannya. Wahai anakku, ini makanannya. Silahkan kalian makan. Yeay, ibu dapat makan. Kita makan. Ayo saudaraku, kita makan bersama. Akhirnya 3 anak merpati itu makan bersama. Mereka makan dengan lahapnya. Tapi pada suatu ketika, pada suatu hari yang lain, 3 anak merpati itu jatuh sakit. Sang ibu merpati sangat bingung. Aku harus kemana? Aku harus berobat kemana? Dengan susah payah, akhirnya ibu merpati terbang jauh. Dia bertemu dengan burung hantu, di mana burung hantu itu adalah penasihat yang paling baik di hutan itu, yang paling bijaksana. Wahai burung hantu, aku mau minta tolong. Anak-anakku sakit. Bagaimana? Apakah solusi darimu? Apa, induk merpati, kamu kenapa? Anakku sakit.
Aku tidak tahu apa obatnya. Tolong beritahu aku, wahai burung hantu yang bijaksana. Pergilah kamu ke pasukan lebah. Dia akan memberikan kamu madu. Kamu akan memberikan madu itu kepada anakmu. Madu itu menjadi obat untuk anak-anakmu. Hah? Dengan terkejut, sang induk itu terpikir dia pernah menyakiti segerombolan dari lebah. Akhirnya dia mencari-cari, terbang kemana, ke sana kemari. Hah, itu dia, itu lebah-lebahnya. Aku akan minta tolong pada mereka. Dengan sedih, akhirnya sang induk merpati memberanikan diri untuk mendekati kawanan lebah itu. Wahai lebah, aku minta tolong. Anakku sakit dan butuh madu darimu. Tolong berikan aku madu. Tolong berikan madu sedikit untukku. Hei, kamu tidak tahu malu. Kemarin kamu kan habis menjatuhkan rumahku dan kamu pergi begitu saja tanpa minta maaf dariku. Sang raja dari lebah itu marah-marah. Dengan kerendahan hati, akhirnya si induk dari merpati minta maaf. Maafkan aku, lebah. Aku tidak sengaja. Tolong berikan sedikit madumu untuk anakku yang sedang sakit. Atas usulan dari sang ratu, sang raja itu akhirnya memberikan madunya kepada burung merpati. Ini madu sedikit untuk anak-anakmu. Kau tidak tahu cara minta maaf padaku. Maafkan aku, lebah. Maafkan aku. Aku tidak sengaja. Terima kasih kau telah memberikan madu ini kepadaku. Akan aku kenang selama-lamanya atas budi yang kau berikan kepada kami, kepada anak-anakku. Terima kasih, lebah. Dengan senang bercampur sedih, akhirnya sang induk dari merpati itu pergi terbang dan menemui anak-anaknya. Anaknya diberi madu sedikit-sedikit. Akhirnya yang anaknya tadinya itu sakit bisa ceria kembali. Anakku, ibu. Terima kasih, lebah. Dari dongeng ini kita belajar bahwa ketika kita mempunyai kesalahan pada seseorang, baik disengaja maupun tidak, kita harus cepat-cepat untuk meminta maaf, karena itu dapat menjadi suatu dendam ketika orang itu tidak terima ketika kita sakiti, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Jadi itu amanat dari saya. Terima kasih atas partisipasinya, atas partisipasi untuk menonton video ini. Maaf kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Kekurangan hanya milik saya, kelebihan dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.